Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Santet Kiriman Kepala Desa. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Ada sebuah kisah cerita dari keluarga Pak Mustafa. Pak Mustafa ini mempunyai anak yang bernama Rohman dan adiknya yang masih kecil, dan Rohman ini masih duduk di kelas 6 SD lah, kira-kira kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Keluarga Pak Mustafa ini berdomisili di daerah Jawa Tengah, dan pekerjaan sehari-hari Pak Mustafa ini bisa dibilang dukun, tapi dia dukun buat penyembuhan ya, bukan dukun santet atau apa ya, dukun guna-guna lah. Setiap harinya Pak Mustafa ya adalah kedatangan pasien-pasien yang buat minta bantuan penyembuhan dari Pak Mustafa ini, dan alhamdulillah Pak Mustafa ini bisa mengatasi semuanya, dan alhamdulillah juga semuanya sembuh. Dan di suatu ketika anaknya, yaitu si Rohman, dan ibunya lagi enak-enak ngobrol ya di ruang tamu. Si Rohman ini pas hari libur lah ya, belum sekolah, hari Minggu, ngobrol-ngobrol. Pak, si Rohman ini bertanya sama bapaknya, "Pak, Bapak kok bisa menyembuhkan orang-orang sakit dengan tidak memakai obat atau bagaimana?" Nah, bapaknya menjawab, "Gini loh Man, alhamdulillah Bapak dapat kelebihan dari Gusti Allah untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit yang membutuhkan Bapak. Dari Allah lah Bapak bisa menyembuhkan penyakit itu." "Oh gitu ya Pak ya, itu kelebihannya Pak, kayak seperti dokter-dokter gitu ya Pak ya?" "Iya seperti itulah." Ibunya menimpali, "Udah Man, gak usah nanya-nanya seperti itu, yang penting kamu sekolah, belajar biar pintar, biar menjadi anak yang soleh dan berbakti sama orang tua." "Iya Bu." Akhirnya di kemalaman hari, kira-kira jam 9 lah, si Rohman ini sama ibunya sudah masuk kamar masing-masing lah ya. Ibunya ngelonin adiknya yang masih balita itu, dan si Rohman tidur sendiri di kamarnya. Rumahnya Pak Mustafa ini nggak besar ya, rumahnya seperti semi permanen lah, bahwa temboknya setengah bata, setengahnya
kayak bambu gitu loh, bilik kayak gitulah. Dan apa namanya, alas bawahnya itu juga bukan jubin, masih plesteran. Setelah itu adalah jam 9, jam setengah 10 ada yang dodok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, tok. Pak Mus. Dibukalah. Pak Mus tuh kedengar, oh ya ada tamu ini. Akhirnya Pak Mustafa menghampiri pintu dan membuka. Waalaikumsalam. Oh, kenapa Mas? Ada apa Mas? Silakan masuk. Masuklah tamunya Pak Mus ini. Dan si Rohman ibunya juga mendengar, siapa itu? Ada tamu malam-malam. Pada ngintip lah itu ya. Pada ngintip, oh ada tamu, paling ini kali mau minta bantuan penyembuhan. Akhirnya, Pak Mus, aku minta tolong Pak, saudara saya sakit, kayaknya kesurupan Pak. Keluarga saya nggak ada yang bisa menyembuhkannya Pak, tolong Pak, sembuhkanlah Pak. Oh gitu, ya udah, tunggu sebentar, aku mau salin dulu. Pak Mus itu kan udah jam 9 lah, udah pakaian mau tidur lah, pakaian santai. Akhirnya dia salin pakaian dan izin sama ibunya, Bu, Man, Bapak mau keluar dulu, ada yang minta tolong, mau minta disembuhin, ada yang kesurupan. Di mana Pak? Itu di desa sebelah. Oh, ya udah Pak, hati-hati Pak ya. Ya, Bapak berangkat dulu ya. Jangan lupa dikunci pintunya, ditutup. Iya Pak, kata ibunya seperti itu. Akhirnya Pak Mustafa itu berangkatlah sama orang itu menuju rumahnya yang lagi kesurupan. Dan pesan Pak Mustafa itu dijalankan sama istri dan anaknya. Pintunya ditutup rapat-rapat, dikunci, dan istirahat. Jelang waktu sejam 2 jam, Pak Mustafa pulang. Tek. Assalamualaikum. Man, ini Bapak pulang. Si Rahman pas, wah, jam berapa ini? Ada kedudukan Bapak pulang. Akhirnya si Roman keluar ke ke ruang tamu, ngebukain pintu. Iya Pak, dibuka. Waalaikumsalam. Udah Pak, selesai Pak ngobatinya. Udah Man, ya udah istirahat, tidur lagi. Iya Pak, akhirnya tidur lah. Nah, keesokan harinya si ibunya menyiapkan sarapan pagi lah ya, itu pagi-pagi menyiapkan sarapan pagi buat anak-anaknya dan Pak Mustafa. Dan tidak lupa Pak Mustafa biasalah pagi-pagi dibuatkan kopi dan gorengan lah, ibaratnya seperti itu. Setelah semuanya tersedia, semuanya sudah pada sarapan, ibunya si Rohman ini bertanya kepada suaminya, Pak, gimana tadi malam tentang penyembuhan orang kesurupan itu? Gimana, udah siuman apa yang kesurupan itu? Alhamdulillah Bu, sudah lumayan membaik. Oh alhamdulillah kalau gitu Pak. Tapi Bapak mau kesana lagi apa enggak? Ya kalau Bapak dipanggil kesana lagi untuk biar lebih tuntas, ya Bapak kesana buat penyembuhannya. Iya Pak, mudah-mudahan segera sehat lagi ya Pak ya. Orangnya itu perempuan apa laki-laki Pak? Orang tua apa anak muda? Perempuan Bu, anak masih muda kok Bu. Nggak tahu kenapa itu kesurupan, kayaknya ada yang usil apa gimana. Oh mudah-mudahan nggak terlalu parah ya Pak, dan bisa segera sembuh kalau Bapak yang nangani. Iya Bu. Akhirnya bapaknya si Rohman itu melanjutkan lah ngopi sambil makan gorengan, menikmati pagi lah. Selesai itu bapaknya juga ibaratnya sedikit punya ladang lah,
ke ladang bercocok tanam apalah sawi apa itu. Dan sampai sore menjelang maghrib bapaknya dan istrinya dan si Rohman itu menjalankan sholat berjamaah lah di rumah. Sholat berjamaah selesai isya, si Rohman ini lagi belajar lah di ruang tamu, belajar. Dan tiba-tiba ada apa ya, sebuah kayak lindu gitu loh, kayak lindu, rumahnya bergetar gitu loh, kayak goyang rumahnya itu. Si Rohman itu kaget, bapak ini apa, bapak ini apa, Pak? Kok pada bergetar semua, Pak? Udah kamu tenang man. Ibunya juga panik, Pak ini gimana, Pak? Udah kamu Bu, tenang di sini. Akhirnya Pak Mustafa itu langsung bersila duduk, tangan kanannya mengangkat ke atas dan tangan kirinya memegang bumi, dan tangan kanannya bergetar dengan sambil Pak Mustafa itu komat kamit lah membaca amalan-amalan apalah itu. Agak lama lah itu, sekitar 5 menit lah. Wah, komat kamit dan langsung lah itu apa kayak getaran itu berhenti. Setelah getaran itu berhenti, Pak Mustafa langsung diam dan ibunya bilang, Pak sudah nggak ada getaran lagi, Pak, lindunya sudah nggak ada, Pak. Dan si Rohman juga, iya Bu, sudah berhenti Bu, alhamdulillah Bu. Ini ada apa ya Bu? Coba aku lihat keluar Bu. Pas si Rohman lihat keluar, loh kok warga sekitar nggak ada yang keluar ya. Ibunya juga melihat, kenapa ya? Oh, bapaknya baru keluar tuh, Pak Mustafa. Oh, berarti ini bukan lindu, ini ada kayak model ada kiriman gimana Pak? Kata si Rohman kayak gitu. Itu biasalah, udah kamu nggak usah tahu, biar bapak yang nangani, tenang aja, nggak ada apa-apa. Ternyata itu ada kiriman apa namanya ya, kayak ilmu jahat lah untuk melukai keluarganya Pak Mustafa. Setelah itu udah masuk. Akhirnya pintunya ditutup, semuanya pada istirahat. Si Rohman tidur, ibunya juga tidur ngelonin adiknya si Rohman itu. Tapi Pak Mustafa tetap dia nggak bisa tidur. Emang tiap hari ini juga dia apa namanya ya, jarang tidur malam lah. Biasalah orang kejawen kayak seperti itu, jarang tidur malam. Tetap dia berjaga-jaga, takutnya ada kiriman lagi ke rumahnya, kiriman jahat, ilmu jahat. Akhirnya jam 1, jam 2, jam 3, setengah 3 Pak Mustafa meniatkan untuk istirahat. Insya Allah nggak ada apa-apa lah, istirahat, aku mau istirahat tidur. Akhirnya menjelang pagi hari Senin itu si Rohman bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Dan selesai berangkat sekolah, bapaknya juga ke ladang dan ibunya juga ngurusi adiknya si Rohman untuk di rumah lah, kayak ibu rumah tangga seperti biasa. Dan ke sorean harinya lagi sholat berjamaah, dan malamnya itu ba'da isya, setelah semua sholat berjamaah ba'da isya, ada itu terjadi lagi. Si Rohman belum tidur, ibunya juga belum tidur, dan bapaknya juga seperti biasa lah, lagi di depan ruang tamu. Ada lah itu kira-kira jam 9-an lah, ada kayak model gedor-gedor pintu lah, terus kayak ada apa ya, kayak gedor-gedor pintu, bener-bener gedor-gedor. Wah, Pak, itu apa Pak? Akhirnya kaget lah si Rohman itu, dan ibunya juga kaget dan takut lah. Pak, itu apa Pak? Udah kalian tenang. Udah kalian tenang, nggak usah panik. Masih ada bapak di sini, ada bapak. Ya udah, kamu masuk kamar, masuk ke kamar bapak, tidur semua bareng. Akhirnya
semua pada tidur satu ruangan lah, satu kamar sama bapaknya. Ibunya juga kayak ketakutan gitu loh, takut adiknya bangun dan sambil nangis teriak-teriak. Adiknya si Roman itu ditutuplah kupingnya adiknya biar nggak kedengeran lah. Tetap itu pintu rumah kayak gedor-gedor kayak dia apalah kayak gitu. Pas udah itu si Pak Mustafa ini bersila lagi dan tangan kirinya mengangkat ke atas, tangan kanannya memegang bumi sambil seperti biasa ritual mengusir kayak gitu loh. Akhirnya berhenti gedoran pintunya itu di depan rumah. Pak Mustafa diam dan ibunya sama si Rohman itu akhirnya reda lah. Alhamdulillah udah berhenti gedorannya Pak, alhamdulillah udah kamu tidur, tenang aja, tenang, nggak apa-apa, ada bapak. Akhirnya mau tidur lagi tuh si ibunya si Rohman sama si Rohman balik lagi gedoran pintu itu, tapi dia ada di belakang. Gedoran pintu ada di belakang. Pas gedoran pintu itu ada di belakang, bangun lagi lah ibunya sama si Rohman itu ketakutan lah, kayak ketakutan. Maklum lah si Rohman itu masih kecil ya, masih kelas 6 apa kelas 5 SD, belum tahu apa-apa, jadi belum bisa menjaga ibunya adiknya itu. Sama-sama ketakutan ibu sama si Rohman. Dan bapaknya bilang, udah kamu tenang, kalian tenang, bangun, di sini aman, ada bapak. Dan bapaknya bersila lagi dan biasalah tangan kirinya ke atas, tangan kanannya megang bumi. Wah, bergetar. Suara itu tetap masih bersuara, masih suara gedoran pintu itu. Akhirnya pas bapaknya menggebrak yang tangan kanannya menggebrak bumi, ada getaran yang sangat lumayan terasa lah sama si Rohman sama ibunya. Kayak gitu. Langsung berhenti suara gedoran pintunya itu. Akhirnya alhamdulillah, kata bapaknya, alhamdulillah udah tenang, udah nggak ada apa-apa, tenang. Akhirnya ibunya bilang sama Pak, ini ada apa loh Pak, ada apa Pak, ini ada apa. Pak Mustafa langsung menimpali lah, udah bu istirahat dulu, nanti besok bapak jelasin. Udah istirahat ya, udah nggak ada apa-apa, tenang, bapak ada di sini. Akhirnya ibunya berusaha lah untuk tidur, akhirnya bisa tidur lah, itu kira-kira jam 12:30 lah. Sama si Rohman juga udah tidur. Dan alhamdulillah di malam itu udah nggak ada kejadian lagi. Dan besoknya pas menjelang Isya ada lagi kejadian kayak seperti kucing menggaruk-garuk atap rumah. Kayak gimana sih kucing, tapi itu bukan kucing menggaruk atap rumah, krok kayak seperti apa, tapi berisik banget itu, kayak kucingnya banyak sekali, sepertinya suaranya seperti itu. Wah, ibunya juga ketakutan lagi dan Rohman juga ketakutan. Pak, ini apa lagi Pak, ini apa lagi. Udah kamu tenang, nggak apa-apa, ada bapak di sini. Akhirnya bapaknya ritual lagi, memegang bersila di depan kamar dan memejamkan mata. Tapi sekarang beda lagi, tangan kanannya tetap menyilahkan bersedekap, komat kamit, dan tangan kanannya langsung menggebrak bumi. Bunyi lagi lah, itulah dentuman suara getaran, seperti itu. Dan bunyi suara itu berhenti. Alhamdulillah, udah selesai. Terus si Rohman bertanya, Pak, ini
gimana Pak, kok bisa kayak gini Pak? Udah man, kamu istirahat. Ibunya juga menimpali, ya Pak, kalau gini terus gimana ya Pak, kita nggak tenang Pak, baru kali ini kejadian seperti ini. Udah Bu, tenang, udah Ibu istirahat, udah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya istirahatlah, tidur. Dan kepaginya setelah ibunya masak dan Rohman juga mau berangkat sekolah, menyiapkan segala sesuatunya. Sebelum berangkat sekolah sarapan lah, bapaknya juga seperti biasa, habis sarapan dibuatkan kopi, ngopi sama gorengan lah, sambil bapaknya nembang lagu Jawa lah. Pas setelah itu ibunya menghampiri setelah Rohman berangkat sekolah. Pak, aku mau ngomong sama Bapak. Iya Bu, ada apa Bu? Itu kenapa Pak, kok bisa seperti ini? Biasanya nggak seperti ini loh Pak. Emang Bapak ada masalah sama siapa? Enggak Bu, Bapak nggak ada masalah sama siapa. Loh kok bisa seperti ini? Gini loh Bu, ini Bapak mau cerita sama Ibu. Ini yang waktu itu Bapak obati anak perempuan itu kesurupan. Iya itu Pak, saya tahu. Terus kenapa Pak? Itu diguna-guna sama Pak Kepala Desa. Maksudnya gimana Pak? Ya mungkin Pak Kepala Desa itu suka sama perempuan itu, tapi dia menolak karena Pak Kepala Desa udah punya istri. Loh kok aneh ya Pak? Pak Kepala Desa kan udah tua Pak, ngapain juga, anaknya udah besar, udah pada lulus sekolah, kok seneng sama daun muda gitu. Ya namanya juga orang Bu, pasti ada kilapnya, apalagi dia punya jabatan. Iya sih Pak, tapi Bapak hati-hati loh Pak. Pak Kepala Desa itu banyak duit, dia bisa nyuruh orang untuk menyakiti Bapak. Iya Bu, saya tahu itu. Yaudah Pak, Bapak ke rumahnya Kepala Desa minta maaf aja. Ya itu sudah saya pikirkan Bu. Nanti besok pagi Bapak akan ke rumah Pak Kepala Desa, mau menghadap biar mau tanyakan ada masalah apa sama saya. Tapi ini bukan untuk masalah Pak Mustafa buat mau mau ngajak berkelahi, enggak. Maksudnya gini, mau bertanyalah ke Kepala Desa, mau kenapa kok saya diserang, mungkin seperti itu, saya diserang seperti itu Bu. Ya udah Pak, tapi Bapak jangan sendirian ya Pak. Iya Bapak nggak sendirian, Bapak ajak si Jali itu. Oh Mas Jali ya, biar ada Bapak ada temannya. Ya udah Pak, hati-hati ya Pak. Bismillah Bapak. Iya Bu. Akhirnya keesokan harinya Pak Mustafa itu berangkatlah sama Om Jali berangkat ke rumah Pak Kepala Desa. Entah gimana di sana Pak Kepala Desa itu sudah tahulah kedatangan Pak Mustafa ini mau ke rumahnya. Udah disambut lah di depan rumah. Assalamualaikum Pak Kades. Oh kamu Mus, mau apa kemari kamu? Ini loh Pak Kades, saya mau silaturahmi ke Pak Kades, mau berbincang-bincang, ada perlu. Oh gitu, ya udah silakan masuk. Akhirnya masuklah Pak Mustafa dengan Om Jali itu. Setelah di dalam di ruang tamu, mereka bicaralah, ngobrol-ngobrol. Dan setelah itu Pak Mustafa berjabat tangan sama Pak Kades. Berjabat tangan itu lama sekali Pak Mustafa berjabat tangan. Tapi Pak Mustafa itu tahu Pak Kades ini mau memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya Pak Mustafa ini. Tapi Pak Mustafa ini biarin aja, nanti paling di rumah saya keluarin lagi. Pak Mustafa berpikiran seperti itu. Akhirnya selesai itu Pak Mustafa pulang. Pak, terima kasih Pak Kades atas wejangannya, saya pulang dulu.
Iya mus, sama-sama. Akhirnya Pak Mustafa pulang. Sebelum sampai rumah, berapa puluh meter lah sebelum sampai rumah, Pak Mustafa itu langsung muntah-muntah, buah sampai muntah-muntah buah itu, sampai muntah darah terus muntah itu. Akhirnya dibopol lah sama Om Jali itu. Om Jali temannya Pak Mustafa itu. Mas kamu kenapa mas kamu kenapa, cepat bawa aku pulang, Akhirnya dibopong lah sama Om Jali. Sampai depan rumah tetap dia muntah darah banyak. Akhirnya berceceran lah itu darah di rumahnya Pak Mustafa itu, berceceran di bawah. Akhirnya direbahin lah Pak Mustafa itu di kasur, dikasih minum air hangat lah, dipijitin, dikasih minyak kayu putih apa gimana. Dan ibunya sambil nangis, Mas Jali ini kenapa Mas Jali, bapaknya kenapa? Saya juga nggak tahu mbak, itu pas aku nganter cuma sekedar nganter ke rumah Pak Kades. Aku juga nggak terlalu mendengarkan perbincangan mereka berdua di dalam, soalnya aku agak jauh. Entah kenapa pas pulang di tengah jalan Kang Mustafa ini kok muntah darah, muntah banyak sekali. Saya juga nggak tahu. Akhirnya diobatin si Rohman pulang sekolah itu agak siang lah, jam 12-an lah pulang, melihat banyak darah, tapi darahnya udah ditaburin pasir biar nggak amis apa gimana. Si Rohman itu melihat, banyak darah, kenapa ini di rumahku. Pas masuk ke kamar lihat bapaknya terbaring sambil batuk-batuk. Bapak kenapa Pak kenapa? Gak apa-apa man, bapak gak apa-apa. Langsung si Rohman tanya sama Om Jali, Om ini bapakku kenapa Om, bapakku kenapa? Aku juga nggak tahu man, bapakmu bisa kayak gini. Tadi Om juga cuma nganterin aja ke rumah kepala desa, terus pas balik seperti ini. Om juga nggak paham. Om ceritain Om, kenapa Om bapak bisa kayak gini Om? Tetap Om Jali itu emang nggak paham dari perbincangan Pak Mustafa sama kepala desanya itu. Jadi bingung mau jawabnya seperti apa ke si Rohman ini. Bapaknya Rohman langsung menutup pembicaraan si Rohman ke Om Jali. Udah man, nggak apa-apa. Om Jali nggak ngerti kok. Om Jali kan tadi di luar, bapak ngobrol sama Pak Kades. Udah, kamu jangan tanya lagi ke Om Jali nggak apa-apa. Akhirnya si Rohman diam. Tetap si Rohman itu penasaran lah. Akhirnya si Rohman langsung, udah man kamu salin dulu baru pulang sekolah, salin dulu makan siang. Iya Pak. Akhirnya salin pakaian sekolahannya, pakaian biasa lagi, sarapan. Terus si Rohman itu masih penasaran. Diam-diam si Rohman keluar rumah dan ke rumah Om Jali ini. Sampai rumah Om Jali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu man, kenapa man? Om tolong Om kasih unjuk aku Om, bapak kenapa Om? Gini loh man ceritanya, tadi aku sama bapak kamu itu ke rumah kepala desa. Di sana bapak kamu ngobrol lah sama Pak Kades, tapi kan Om agak jauhan, jadi Om kurang denger. Tapi Om lihat tuh pas mau pulang bapak kamu salaman sama Pak Kades, tapi agak lama itu. Dan mata Pak Kepala Desa itu kayaknya kurang suka sama bapak kamu, entah kenapa. Nah tapi setelah itu kita pulang itu man, bapak kamu sama aku akhirnya pulang, dan entah kenapa bapak kamu di tengah jalan muntah-muntah seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya. Om nggak ngerti apa-apa lah man, kayak gitu. Om cuma nganterin bapak kamu, udah gitu aja.
Tapi tetaplah si Roman tuh dengar ceritanya si Om itu, si Roman itu kurang puas lah dari cerita si Om Jali itu. Akhirnya Roman pulang sampai rumah, melihat bapaknya masih berbaring, masih batuk, masih agak mengeluarkan darah di mulutnya lah. Terus si Roman mendekati bapaknya dan memijat kakinya. Tanpa disengaja si Roman mijat kakinya sampai ke telapak kakinya, sampai ke jempol kakinya itu dipijat lah sama si Roman. Wah, bapaknya teriak lah, Pak Mustafa itu, aduh sakit man. Si Roman kaget, langsung berhenti. Udah man, terus, gak apa-apa man, terus pijit man, terus. Tapi bapak kesakitan, gak apa-apa, terus man, terus pijat terus, yang kencengan. Pijat lagi man. Tapi kan si Roman gimana ya, melihat bapaknya kesakitan gitu, gak tega lah, tapi disuruh bapaknya harus terus. Akhirnya pijit terus lah jempolnya itu, pijit, ditekan. Akhirnya dari sela-sela kukunya Pak Mustafa itu keluar tali kayak tali serabut kayak gitu, tali. Loh Pak, ini apa Pak ini apa? Ya udah itu, tarik man, Pak ini kayak tali Pak, udah tarik terus man, cepet man tarik. Akhirnya ditarik sama si Roman, ditarik panjang lah itu talinya, panjang, akhirnya lumayan panjang sampai terakhir talinya itu lepas dari kakinya, tergeletak lah bapaknya, brak, ambruk lah, matanya merem tapi dadanya kayak gimana ya, kesakitan. Bapak, di pikirannya Roman, bapaknya, wah bapakku pingsan bagaimana ya. Ternyata enggak, bapaknya enggak pingsan, cuma apa ya, kecapean, kesakitannya itu loh, karena tali itu yang keluar dari kakinya Pak Mustafa. Iya man, bapak nggak apa-apa. Oh alhamdulillah kalau bapak nggak apa-apa, saya takut Pak, nggak apa-apa man. Akhirnya, Pak ini tali panjang amat Pak, ini tali apa Pak? Yaudah sini tali sini, kamu ambil pisin apa piring kecil, dan diambil lah masih Rahman, piring kecil diambil. Itu di sampingnya masih ada ibunya sambil nangis lah, kasihan lihat suaminya seperti itu. Akhirnya, Bu, kamu masih punya minyak tanah Bu? Waktu itu di kampung masih memakai minyak tanah ya, belum pakai gas lah, namun juga masih di kampung. Oh ada Pak, mau berapa banyak Pak? Udah dikit aja, kamu ambil apa namanya ya, kayak kayu, kamu celupkan di kompor itu, ambil minyaknya itu. Akhirnya ibunya ke dapur ngambil minyak itu pakai kayu, dan udah ini Pak kayunya sama minyaknya, diteteskan lah itu talinya itu, diteteskan ke apa talinya itu, minyaknya diteteskan. Bu ambil korek Bu. Mau apa Pak? Udah ambil koreknya diambil. Akhirnya tanpa pikir panjang, bapaknya itu nggak tahu kenapa ya, bapaknya itu pengen banget ngebakar itu tali itu, dibakar lah tali itu, kebakar lah pelan-pelan sampai hangus itu talinya. Setelah talinya itu hangus dan selesai itu, udahlah lega lah bapaknya, udah rada enakan lah, dikasih apalah kayak model minyak kayu putih, air anget, teh anget kayak gitu, udah enakan mendingan. Dan di siang harinya jam 2 ada dengar kabar, Pak Kades meninggal, tapi meninggalnya parah banget itu, Wah dengarlah, santer berita itu sampai ke ujung desa, dan di situ ibunya mendengar, Pak Kades meninggal kenapa ya? Ibunya langsung bilang ke suaminya, Pak, tadi saya dengar dari warga Pak Kades meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kenapa Bu? Nggak tahu Pak, belum pasti saya mendengarnya kenapa. Yaudah nggak apa-apa, yuk nanti kita takziah. Akhirnya ibunya tetap di rumah, Pak
Pak Mustafa ngajak anaknya si Rohman, "Man, ikut bapak yuk." "Kemana pak?" "Takziah ke Pak Kades." "Iya pak, siapa?" Akhirnya si Rohman semangat itu loh, sambil apa ya yang ada di otaknya Rohman itu berpikir, ini bapaknya kena seperti ini oleh kepala desa, pasti sama Pak Kades, tapi Pak Kades kok meninggal seperti itu. Akhirnya Rohman, "Sudah siap pak?" "Aku sudah siap pak, yuk pak, yuk kita berangkatlah itu si Pak Mustafa sama si Rohman sampai ke rumah kepala desanya itu. Setelah sampai rumah kepala desa, adalah nyeletuk ibu-ibu atau bapak itu di ruangan Pak Kepala Desa. Mengerikan ya, Pak Kepala Desa meninggalnya, kok badannya pada melepuh ya. Sebelum meninggal katanya itu teriak-teriak kepanasan, sakit kepanasan sampai badannya melepuh terus langsung meninggal. Dan Pak Mustafa itu langsung berpikir, "Duh, jangan-jangan ini karena talinya yang aku bakar ya, jadi dia meninggalnya seperti itu." Akhirnya udah, "Yo man, kita pulang man, udah selesai takziahnya, kita pulang." "Iya pak, kita pulang pak." Kita pulang sampai rumah, bapaknya juga terus berpikir seperti itu. Sampai di rumah, ibunya bertanya, istrinya Pak Mustafa, "Pak, gimana takziahnya?" "Ya Pak Kades langsung dimandikan, dikapani, mau dikubur." Sampai kubur, "Lah terus meninggalnya kenapa pak?" "Itu katanya badannya melepuh kayak kebakar itu loh bu, bakar. Takutnya itu karena ulah saya bu, talinya saya bakar bu." "Loh, kok bisa seperti itu pak?" "Ya nggak tahu bu, saya juga nggak tahu." "Ya udah pak, mungkin itu udah apa namanya pak, timbal balik pak, dia yang jahat kok ngirimin bapak. Ya bapak kan nggak tahu, bapak langsung bakar aja seperti itu." "Ya udah pak, nggak apa-apa pak, mungkin itu udah ininya dia, karmanya dia. Tapi kasihan bu, kalau tahu seperti ini saya nggak bakar bu, saya buang aja. Biarin pak, dia omong awalnya jahat oh pak, mau ngelukain bapak, untung bapak nggak kenapa-napa, untung bapak nggak sampai meninggal. Amit-amit cebang bayi deh pak, jangan sampai lah pak, anak-anak masih kecil-kecil." "Iya bu, tapi bapak kayaknya ikut berdosa bu. Udah pak, positif aja pak, sampai tahu Pak Kades punya penyakit lama, yang punya penyakit tubuh entah kenapa terus kumat lagi penyakitnya jadi seperti itu." Ibunya bilang seperti itu ke Pak Mustafa, dan Pak Mustafa langsung berpikir positif juga. "Oh iya, mungkin itu ya bu ya, mungkin karena penyakit lamanya. Ya udah pak, nggak usah dipikirin pak, udah biarin aja." "Ya udah bu, makasih ya bu sharingnya." "Iya pak, sama-sama pak. Tapi pesan ibu pak, nanti kalau ada pasien atau orang minta bantuan untuk penyembuhan, jangan sekali-sekali pak, orang yang sakit kena santet, kena apa itu, janganlah pak, bilang nggak bisa gitu aja pak, yang penyakit biasa aja pak." "Iya bu, bapak juga agak takut bu untuk masalah itu. Bapak akan tolaklah secara halus kalau ada orang yang minta bantuan untuk menyembuhkan masalah santet. Saya takut kena anak-anak sama ibu, kalau kena saya sendiri sih nggak apa-apa. Ya maka dari itu pak, udah ya pak, jangan bantu lagi, bukan nggak mau bantu ya pak, yang penting buat keselamatan kita juga." "Ya bu, bapak tahu bu, terima kasih ya bu." "Iya pak." Akhirnya alhamdulillah setelah kejadian itu udahlah hidup normal lagi lah. Pak Mustafa, ibunya, Rohman dan adiknya udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi seperti itu, karena Pak Mustafa udah janji nggak bisa lah untuk membantu orang yang sakit yang kena seperti itu. Ya Pak Mustafa juga berpikir takut keluarganya kena imbasnya. Dan selesailah cerita ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini,
ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.